Halo Sobat Indiranto, saya Didi. Ngomong-ngomong kawan-kawan masih ingat saya nggak? Saya yang dulu ada di video ini loh, sama Ayu. Jadi, di sini saya akan ngomongin topik-topik yang sedang panas-panasnya di Indonesia. Apa itu? Tontonin terus. September adalah bulan yang paling gaduh sepanjang tahun 2022. Kenapa gaduh? Karena masyarakat Indonesia dibombardir berita panas terus-terusan. Nggak ada habisnya. Saya kira berita tentang Irjen Verdi Sambo itu udah final, udah episode terakhir. Ternyata enggak. Sang playmaker kita, Irjen Verdi Sambo, ternyata bertikita karya dengan berita polisi yang terlibat perjudian dan narkoba. Katanya gitu. Belum lagi dari sayap kiri nih, ada berita tentang kenaikan BBM. Pemicunya adalah kenaikan minyak mentah di luar negeri, di dunia maksudnya. Jadi para buruh dan para mahasiswa turun ke jalan pada 6 September itu. Kabarnya sih tanggal 13 September bakal lebih banyak lagi elemen masyarakat yang turun ke jalan. Dari sayap kanan ada berita tentang bocornya 1,3 miliar data kartu SIM dan 105 juta data penduduk Indonesia. Wah, nggak tanggung-tanggung loh, yang termention di dalam dua kasus besar ini ada Komisi Pemilihan Umum dan Kemenkominfo. Ya, Kemenkominfo, Pak Joni. Halo Pak Jon, apa kabar? Sudah memblokir situs apa hari ini? Tetapi, mari kita oper dulu bolanya ke belakang. Saya lihat ada berita yang menggemaskan. Kenapa menggemaskan? Karena berkaitan dengan yang hitam-hitam dan yang merah-merah. Tetapi bukan ilmu hitam atau ilmu merah, ataupun yang gelap-gelap kayak baju saya. Enggak bukan itu. Ini kecap dan saus. Ya, tepat sekali. Kecap dan saus ABC dikabarkan ditarik peredarannya di pasaran Singapura. Alasannya kenapa? Karena dua produk ini mengandung sulfur dioksida. Katanya SFA ini semacam BPOM-nya Singapura, yaitu Singapore Food Agency. Mereka menjelaskan bahwa dalam dua produk itu juga mengandung asam benzoat yang tidak dijelaskan kandungannya di dalam botolnya itu. Jadi di dalam botolnya itu nggak ada ditulis asam benzoatnya. Sulfur dioksida memang gas tanpa warna, baunya khas dan menyengat. Nah, sulfur dioksida ini paparannya kalau kena mata, hidung, dan tenggorokan akan iritasi. Sulfur dioksida memang digunakan dalam industri pangan, biasanya untuk pengawet. Kalau di Indonesia, sulfur dioksida diatur dalam peraturan BPOM tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Nah, itu dia. Kembali ke Singapura. Bagi yang penasaran, kayak apa sih dokumen yang dikeluarkan SFA untuk dua produk asal Indonesia ini? Mari kita lihat. Produk pertama, importirnya New Intention Trading. Produk kedua, importirnya Arclife Distributor. Menanggapi kasus ini, PT ABC ngomong kalau dua barang tadi diekspor ke Singapura bukan lewat distributor resmi mereka. Jadi, ada dugaan ekspor paralel. Maksudnya gini, barangnya bisa masuk lewat distributor 1, 2, 3, atau 4. Ya bisa saja dari pabriknya langsung juga bisa. Kayak gitu. Karena produk pangan itu bisa, siapa saja bisa melakukannya, melakukan ekspor impor. Karena semua bisa, asal sesuai standar dan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku. Kayak gitu. Berarti sebenarnya masalah saus dan kecap ini sepele. Ya, salahnya distributor. Sebenarnya yang bikin gemes itu ini loh, kata-kata ditarik dari pasar Singapura. Kenapa ditarik?
Kenapa nggak ditolak langsung? Waktu yang ya kenapa nggak ditolak langsung? Kenapa harus di pasaran dulu terus ditarik? Seolah-olah udah dibiarkan dulu terus ditarik. Ini kayak apa ya? Apa ada main mata distributor sama pihak SFA atau BPOM-nya Singapura? Nggak mungkin kan? Ini Singapura loh. Singapura kan peraturannya ketat, standarnya internasional, kelasnya dunia. Ini Singapura loh. Iya, memang ini Singapura, tapi kan ya kecolongan juga kan mereka. Kecolongan. Kok bisa? Gimana ceritanya? Gimana? Coba ada yang bisa menjelaskan cerita ini? Gimana Singapura bisa kecolongan kayak gini? Berita tentang saus dan kecap ABC yang ditarik dari pasar Singapura menggelitik netizen Indonesia untuk berkomentar. Nah, di kompas.com ini ada banyak komentar netizen Indonesia. Kita lihat ya. Komentar pertama dari KL Sianana. Ngomong gini, lebay di Indomaret Hongkong aman-aman saja. Banyak sekali yang suka. Emang tetangga ya begitu, iri terus. Wah, kayaknya KL Siana ini banyak jalan-jalan, suka jalan-jalan lah ya. Tapi ngomong-ngomong, emang ada ya Indomaret di Hongkong? Wah, ternyata di Hongkong nggak ada Indomaret. Gimana nih infonya KL Siana? Ngaco ya infonya. Oke, kita lanjut ke komentar yang kedua. Komentar kedua ini dari Kak Delta Micea Asia. Aman-aman aja kok. Saya pakai Bango dan Indofood. Ya, waduh, ini sih produk saingannya dari ABC. Jangan-jangan ini akunnya orang Bango. Komentar yang ketiga dari Kak Iis Kelvin. Hati-hati soal bahan makanan yang beredar di Indonesia. Harus dicek benar-benar demi kesehatan semua orang. Jangan disogok sedikit lalu mengeluarkan izin edar. Harus sudah diuji kesehatan yang terkandung di dalam produk tersebut. Wah, tunggu. Ini komentarnya bahaya ini. Bisa berujung fitnah. Soalnya masa disogok dikit lalu keluar izin edar? Kan belum tentu benar. Kalaupun benar ya itu mungkin ya hanya oknum lah. Oknum yang dikit-dikit itu, dikit-dikit oknum, ya oknum yang dikit-dikit kayak gitu. Komentar keempat dari Kak Fadil, bilangnya dia merajuk karena Indonesia ambil trafik udara Riau dan Natuna. Kayaknya Kak Fadil ini tahu aja sih. Sebelumnya, bagi kalian yang belum tahu, Kepulauan Riau dan Natuna itu wilayah udaranya, hak ekonominya itu milik Singapura. Jadi semua pesawat yang lewat wilayah itu wajib bayar ke Singapura, laporan ke Singapura, bukan ke Indonesia, padahal wilayahnya wilayah Indonesia. Kenapa bisa gitu? Ya itulah perjanjian udara yang dilakukan pada tahun 1946. Nah, di tahun 2022, Pak Jokowi membuat terobosan dengan mengeluarkan kebijakan peraturan presiden. Isinya, wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna yang dulunya milik Singapura sudah berpindah ke Indonesia. Jadi kita sudah menguasai kembali. Ini bagaikan umpan terobosan lambung ke mulut gawang lawan. Dan peraturan presiden ini diteken pada tanggal 5 September 2022. Dan besoknya 6 September 2022 terjadi demo. Maksudnya kecap dan saus ABC ditarik dari pasar Singapura. Memang komentar-komentar netizen Indonesia ini macam-macam. Satu sisi bisa membuat geleng-geleng kepala. Ya kadang-kadang yang jorok, yang nyeleneh, nggak tahu tempat. Di sisi yang lain kadang-kadang bisa menginspirasi, bisa informatif. Ya kayak gini-gini. Ada yang informatif,
Tapi ada yang informasinya bohong sih. Di Hong Kong soalnya nggak ada Indomaret itu. Sebelum menutup saya mau bilang, mantap Pak. Jadi gitu, itu wilayah kita ya harus kita kuasai. Masa wilayah Indonesia, Singapura yang menguasai udaranya. Tapi ya Singapura ya gitu, udah digituin dikit aja langsung menyetop ekspor produk-produk Indonesia. Harusnya Pak Jokowi juga gas aja lah Singapura, negara kecil aja kok. Ya udah, oke. Saya udah mulai lapar ngomong kayak gini. Saya mau beli saus dan kecap dulu. Oke? Itu kalau ada apa-apa sama Singapura, biar ada tenaga lah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Ya, sempat enggak, udah lah weh. Sampai jumpa di video selanjutnya.